tindakan seperti ini Mas Cipta yang dilakukan oleh pemerintah, menurut Anda memang seberbahaya itukah thrifting untuk industri tekstil di negeri sendiri? Begini ya, pertama ada realitas yang ada di masyarakat. Thrifting ini sebenarnya tadi Mas Bima cerita ya bahwa sudah biasa kita ada jual baju layak pakai dan sebagainya, itu sudah budaya yang selama ini berjalan. Tapi ini menjadi tren baru, bahkan sebenarnya menjadi kayak orang itu menjadi lifestyle thrifting di banyak kalangan. Kalau Mas Danang, Mas Bima cek di mahasiswa dan sebagainya, itu menjadi fenomena yang biasa. Lifestyle. Nah ini selain iya thrifting yang impor ya. Itu selain tadi mungkin soal budaya, pengen bermerek dan sebagainya. Kalau saya melihat juga ini terjadi karena ya tadi sebenarnya disinggung. Sebenarnya di sini ya mungkin tidak disengaja, tapi seperti ada pembiaran gitu. Ada pembiaran karena sekali lagi kita pernah diskusi ini saya cek bulan November. Kita bicara tentang ancaman PHK industri tekstil. Kita udah ingetin hati-hati impor barang bekas ini karena pasti akan mengancam. Dalam jangka pendek ketika kita butuh pasar domestik untuk andalan karena ekspornya kan lambat ya Mas ya. Amerika melambat, Uni Eropa melambat. Kita butuh nih pasar domestik untuk bertahan. Tapi salah satunya hati-hati nih dijagain. Nah ternyata kan terjadi dan ini kan terjadi telanjang begitu loh. Kita misalnya tadi kebetulan udah rame hari ini, di Senen itu udah menjadi itu tujuan paling favorit nih Mas. Kalau mau thrifting ke sana, wah itu semua barang ada. Terus kita banyak lihat di sosmed berseliweran orang dengan bangganya membuka bal-bal thrifting. Oh sekarang ini lumayan nih rezeki begini-begini. Nah artinya ada, kalau saya istilahnya mungkin agak langsung itu ya seperti pembiaran. Sementara ada aturannya, ada aturan. Nah tadi menjawab pertanyaan ini, berimbas nggak kalau yang tertangkap ini hanya istilahnya pucuk gunung es dan yang aslinya terjadi, mungkin Mas Danang bisa bercerita, yang aslinya di bawah itu sebenarnya sangat banyak. Kalau melihat pusat-pusat thrifting ya pasti sedikit banyak akan mengganggu. Meskipun kita bisa bicara lebih panjang lagi bahwa problematika industri tekstil itu bukan hanya sekedar soal impor baju bekas. Ada banyak fenomena lain, ada banyak problem lain yang secara konsisten harus disisir satu persatu. Ujungnya adalah daya saing. Daya saing itu mulai dari input, tadi sudah menyinggung soal bahan bakunya, soal modalnya, soal harga listriknya, macam-macam panjang dari diskusi. Termasuk daya saing masalah impor pakaian jadi dari Tiongkok itu tampaknya juga menjadi tantangan tersendiri bagi industri kita ya Mas ya? Jelas, cuma ini kan kita ada di iklim pasar bebas ya Mas ya, pasar bebas. Dan kita tahu Tiongkok kan gede banget, 2021 dari Tiongkok itu hampir 4 miliar dolar impor yang ke Indonesia. Sangat besar, hampir separuh dari total yang 9 miliar. Itu gede banget masuk Indonesia. Nah itu fenomena lain yang perlu dicermati juga, bahwa produsen Mas Danang dan teman-teman harus bersaing dengan situ. Harus bersaing dengan situ, gimana struktur mereka, struktur inputnya supaya bisa bersaing. Itu panjang karena urusan misalnya mesinnya banyak yang mesinnya udah kuno, harus di-upgrade. Sekarang ada program pemerintah penggantian mesin ya 7 miliar kalau nggak salah. Tapi itu menjadi panjang urusannya karena kreditnya ternyata sekarang mahal. Ingat akhir tahun lalu bank-bank itu dia memberi catatan khusus industri tekstil. Ini hati-hati, industri yang hati-hati. Lalu impactnya apa? Bunganya tinggi, nyalurin kredit susah. Artinya ongkos kalaupun beli mesin jadi mahal. Nah ini salah satu hal lain yang pasti. Nah itu sebenarnya pesaing yang lebih besar itu tadi. Barang-barang impor yang secara total 2021 yaitu mencapai 9 miliar dolar. Dengan kondisi yang kompleks ini nih Mas Bimo,